Pada bulan Agustus 2024, Vivo secara resmi meluncurkan HP terbarunya di pasar India, yakni Vivo V40 series. Seri ini meliputi dari dua model, yakni Vivo V40 dan Vivo V40 Pro. Uniknya, meski baru rilis resmi di India, HP ini sudah tersedia di pasar Eropa. Menurut kabar yang beredar, Indonesia juga tampaknya akan disambangi oleh HP unggulan di kelas ini. Vivo V40 sebagai model regulernya jadi yang paling menarik menurut saya, sebab spesifikasinya yang ditawarkan tak jauh berbeda dengan versi Pro-nya. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Vivo V40 yang sudah tim Gadget Me rangkum. Salah satu keunggulan utama dari Vivo V40 adalah kemampuan kameranya yang luar biasa. Kemampuan kameranya ini didukung oleh teknologi dari perusahaan optik ternama dunia asal Jerman, yakni Zeiss. Menariknya, seri ini menjadi yang pertama di Vivo V series yang menjalin kerjasama dengannya. Konfigurasi kamera yang dimiliki Vivo V40 ini tak jauh berbeda dengan kamera yang dimiliki versi Pro-nya. Hanya saja, versi Pro memiliki lensa telefoto yang tak ada di Vivo V40. Untuk konfigurasinya, di bagian belakang Vivo V40 dibekali kamera utama 50 MP. Kamera ini menggunakan lensa ISOCELL GNC berukuran 1/1,56 inci. Tentu saja, kamera utama ini sudah didukung OIS. Vivo V40 dibekali dua kamera di bagian belakang dengan kamera ultrawide 50 MP sebagai pelengkapnya. Kamera ini memiliki bukaan f2.0 dengan focal length 15 mm. Sudut pandang yang dimiliki pun cukup luas, yakni 119 derajat. Masih dengan ide yang sama, Vivo tetap menggunakan ring LED flash untuk membantu pencahayaan yang lebih terang dan merata. Sementara untuk bagian depan terdapat kamera selfie 50 MP dengan focal length 21 mm dan dukungan autofocus. Vivo V40 memiliki tampilan desain yang mirip dengan versi Pro-nya. Keduanya sama-sama mengusung desain curve di bagian samping. Hal ini membuat kesan premium jadi lebih terasa. Menariknya, Vivo V40 ini jadi HP Vivo paling tipis meski dibekali baterai yang cukup besar. Ketebalan bodinya hanya sekitar 7,6 mm. Meski terdengar biasa, angka ini sudah cukup tipis untuk HP dengan kapasitas baterai 5500 mAh. Sedangkan untuk bobotnya berada di angka 190 gram. Vivo V40 memang memiliki tampilan yang mirip dengan versi Pro-nya. Hanya ada satu perbedaan, yakni di bagian modul kameranya. Ngomong-ngomong, modul kamera ini memiliki bentuk yang unik. Vivo menyebutnya dengan Gemini Ring Design. Desainnya ini terinspirasi dari kesimetrisan bintang Gemini. Bicara soal ketahanan, Vivo V40 kini dibekali sertifikasi IP rating yang lebih baik dari pendahulunya, yakni IP68. Sebelumnya sempat disebutkan bahwa HP Vivo V40 ini memiliki kapasitas baterai yang cukup besar, yakni 5500 mAh. Menariknya, kapasitas baterai ini tak lantas membuat bodinya jadi membengkak, malahan terbilang tipis karena berada di angka 7,6 mm. Bicara ketahanannya, tentu saja sudah cukup baik mengingat kapasitas yang berada di atas standar HP pada umumnya. Vivo V40 mengandalkan fast charging 80 Watt, diklaim mampu mengisi daya sekitar 60% dalam waktu 31 menit. Beralih ke sektor layarnya, Vivo V40 sebenarnya tak memiliki banyak perubahan dari generasi sebelumnya, apalagi jika dibandingkan dengan model di serinya, yakni Vivo V40 Pro. Vivo V40 hadir dengan layar yang cukup luas, yakni 6,78 inci dengan panel AMOLED. Ukurannya sama seperti Vivo V30, tapi dengan bezel yang lebih tipis. Apalagi layarnya yang melengkung, rasio layar ke bodi cukup tinggi sekitar 90,1%. Ukuran yang luas tentu saja akan membuat penggunaan jadi terasa lebih puas dan menyenangkan. Misalnya untuk aktivitas hiburan seperti bermain game atau menonton video. Panel AMOLED-nya membuat tampilan warna jadi lebih tajam dan cerah. Resolusinya juga tinggi, yakni 1,5K atau 1260 x 2800 pixel.
Selain resolusi, Vivo V40 juga dibekali dengan refresh rate yang cukup dinamis. Angka refresh rate paling tinggi yang didapat adalah 120 Hz, sedangkan paling rendah yakni 60 Hz. Untuk keamanannya, layar Vivo V40 masih mengandalkan jenis perlindungan Scotch Glass. Selain itu terdapat beberapa sertifikasi seperti SGS Low Blue Light, Low Flicker, dan Low Motion Blur agar mata tak mudah lelah. Salah satu sektor yang membedakan Vivo V40 reguler dengan versi Pro-nya adalah dapur bajunya. Meski begitu, performa yang dihasilkan masih terbilang tangguh dengan mengandalkan Snapdragon 7 generasi ketiga. Untuk arsitekturnya, terdapat 8 inti prosesor yang meliputi dari 1 inti Prime Cortex A715 berkecepatan 2,63 GHz, 3 inti High Performance Cortex A715 berkecepatan 2,4 GHz, dan juga 4 efisiensi core Cortex A510 berkecepatan 1,8 GHz. Pada proses pengolahan grafisnya, Snapdragon 7 generasi ketiga turut menggunakan GPU berupa Adreno 730. Pada Vivo V40 ini, chipset ini dipadukan dengan RAM LPDDR4X 8GB atau 12GB, serta penyimpanan UFS 2.2 256GB atau 512GB. Lantas, seperti apa kira-kira kemampuannya lewat hasil uji benchmark? Berikut ini adalah datanya. Kelebihan lain yang tak kalah penting dari Vivo V40 adalah sudah menggunakan stereo speaker. Bisa dibilang kelebihan ini adalah karena Vivo memang sangat jarang menyematkan fitur satu ini ke HP-nya. Bahkan, generasi sebelumnya yakni Vivo V30 masih mengandalkan mono speaker yang terasa kurang memuaskan. Kali ini Vivo V40 hadir dengan stereo speaker, sama seperti versi Pro-nya. Lubang speaker ini disimpan di bawah bagian bodi dan bagian atas yang terintegrasi dengan earpiece. Vivo V40 dijual dengan kotak yang diisi berbagai macam aksesoris. Konsumen pun tak hanya akan menjumpai unit ponsel, kabel USB-C, dan SIM ejector. Di dalamnya masih ada kepala charger 80W dan soft case. Ingat, charger di dalamnya sudah 80W, jadi tak usah membeli charger secara terpisah lagi. Vivo memang sebenarnya menjadi salah satu brand yang sering menyematkan aksesori lengkap di kotaknya. Hal ini tentu saja menjadi hal yang cukup diperhatikan karena sangat menguntungkan bagi konsumen, kecuali konsumen Samsung yang tampaknya sudah terbiasa dengan kelengkapan itu-itu saja. Vivo V40 memang dibekali performa yang cukup baik untuk kelas HP di kelas harganya. Dengan Snapdragon 7 generasi ketiga, HP ini mampu memainkan beberapa game populer dengan lancar bahkan setelan grafik tinggi. Sayangnya chipset yang digunakan masih sama dengan generasi sebelumnya yakni Vivo V30. Kemampuan Snapdragon 7 generasi ketiga memang sudah tak bisa dipungkiri. Namun konsumen tentu saja berharap mendapatkan peningkatan performa yang lebih baik lagi untuk produk penerusnya. Kekurangan lainnya adalah dari Vivo V40 ada di sektor kamera yang tak ada kamera telefoto. Kalau saja ada kamera telefoto, HP ini mungkin saja bakal menang telak dari HP lain di kelas yang sama. Pasalnya tangkapan kamera utama, ultrawide, dan kamera depan sang HP sudah sangat bagus. Kekurangan lainnya yang dimiliki Vivo V40 adalah tak adanya fitur wireless charging. Tampaknya Vivo terlalu fokus dalam meningkatkan kualitas pengisian daya melalui kabelnya. Sebab perlu dicatat bahwa Vivo V40 memang tak memiliki kemampuan fast charging yang sudah sangat baik. Meski begitu, tentu akan lebih menyenangkan bagi konsumen jika Vivo V40 juga dibekali fitur wireless charging. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.